Kami lanjutkan pembahasan kami mengenai pengelolaan dana haji oleh pemerintah dan kami sudah tersambung di line telepon dengan penelpon interaktif pemirsa Sapa Indonesia Bapak Sukardi di Bandung, Jawa Barat. Pak Sukardi, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, singkat padat Pak, silakan. Bapak punya opini apa? Selamat pagi, para narasumber. Pertama, jangan melenceng dari niat awal jamaah haji ketika akad dengan kemenang akadnya kan untuk ibadah haji, bukan investasi. Jadi Ya. orang yang berkualitas itu ketika mau jujur, tidak hanya atas nama pejabat, sehingga mengatakan tidak ke publik. Itu dinilai publik. Satu, jangan jauh dari situ, akadnya itu akad haji, bukan investasi. Kedua, untuk jalan tol pelabuhan itu kan sudah ada anggarannya di departemen masing-masing. Sudah punya anggaran di instansi masing-masing, di lembaga masing-masing kan sudah ada PBN-nya sudah disiapkan. Jadi janganlah yang dana haji dan umrah dipakai ke situ. Ketiga, berinvestasi sepanjang itu terkait menyangkut dengan peningkatan kualitas jemaah haji kita, entah itu infrastrukturnya di pondok di Mekah sana, atau pesawat terbangnya dibeli atau semacamnya begitu, atau rumah sakit dibangun untuk merawat jemaah haji kan seperti itu. Jangan menyimpang dari undang-undangnya jelas seperti itu. Jadi ketika investasi itu harus dijelas dulu, jangan publik dibohongi, publik ditipu dengan macam-macam itu jelas. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih banyak Pak Sukardi di Bandung. Saya langsung ke Pak Rido di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pak Rido, selamat pagi. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat ya Pak. Terima kasih Mas Bayu. Ya, saya kurang setuju juga. Saya kurang setuju juga dengan pemerintah dalam ini presiden. Nggak Ya. bisa sewenang-wenang, itu kan uang masyarakat. Ya, uang masyarakat, uang saya juga terus itu ada. Ya, biarkan MUI atau yang lain untuk kemaslahatan umat dalam hal ini untuk yang naik haji. Jangan sedikit-sedikit kita ada yang susah baru uang dari masyarakat ditarik, ada yang susah uang masyarakat ditarik. Jadi kalau senangnya larinya kemana? Ya. Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti kita bahas. Ibu Herlina di Bekasi. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Salam. Pak, saya Bu Herlina dari Bekasi. Saya sebenarnya nggak setuju dengan cara pemerintah infrastruktur buat jalan tol. Bapak tolong pikirkan saja, kita jamaah sampai nabung sedikit-sedikit, sampai ada yang jual sawah, jual apa, itu buat cuma mau cari porsi haji 25 juta. Bapak bayangkan saja berapa umat jamaah yang sudah bertahun-tahun, sampai sekarang 15 tahun, 10 tahun, masa uangnya tiba-tiba mau dipakai gunakan untuk kepentingan pemerintah. Sedangkan kita jamaah dia susah-susah payah, sebenarnya nggak bagus Pak gitu Pak. Nggak syariah, berarti menjolimi jamaah. Sedangkan kita di Mekah aja sampai jauh-jauh tempatnya. Kamar ada sampai 6 orang, 7 orang, sampai itu kan pernah 10 orang. Persis. Itu sebenarnya nggak bagus Pak, jadi menjolimin. Nanti gimana Allah bisa melihat itu kan jadi murka nanti Pak. Betul. Uang jamaah. Terus Baik. bagaimana kalau saya punya usulan Pak, seperti orang tua saya dulu, kalau pas haji mau berangkat, dia berangkat pada saat itu. Nah, jadi sekarang kalau misal punya usulan, biar yang pejabat-pejabat tidak tergiur melihat uang yang terendap itu. Jadi jamaah itu aja daftar registrasi, bayar Ya. uang uang administrasi buat kepentingan Baik, Bu. usaha administrasi. Nanti jamaah itu tetap dia menabung di bank syariah. Nanti kalau dia sudah porsinya ini udah tahu berangkatnya kapan, baru disetorkan gitu Baik, Pak. Jadi tidak ada yang tergiur dengan uang jamaah. Itu sebenarnya nggak boleh juga Pak. Nanti Allah marah. Baik. Sebenarnya orang udah bersusah-susah payah. Jadi administrasinya aja. Itu penting, Nah Allah nanti marah. tentang keberangkatan, jamaahnya kalau udah siap, ini berangkatan ini dia tinggal setor. Baik, Jadi Bu. uangnya itu juga kan jamaah pakai di setor di bank syariah. Nah Ya. jadi Baik Ibu. Ibu, kita sudah menerima poinnya Ibu. Ibu Herlina bisa menjadi Ibu Menteri Agama kita nanti insya Allah ya kan. Jadi narsum Tapi Kompas. kita menangkap dari Pak Sukardi di Bandung, Pak Rido di Balikpapan, Ibu Herlina di Bekasi. Maksud yang sama, Ya. kehati-hatian pemerintah ini dibutuhkan. Ini siapa yang bisa kemudian menjamin, Pak Adi, bahwa ini benar-benar dipakai sesuai keinginan
masyarakat seperti tadi, tidak dipakai buat jalan tol, mereka wajib. Saya kalau saya taruh uang itu kan nggak mau uang saya buat tol gitu. Lah, Ya sebetulnya di undang-undang yang bisa itu udah menjamin diatur batasan-batasannya dengan rapi. Ya. Walaupun memang kita perlu PP, peraturan pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut. Nah itu ya. Menurut kami yang dimaksud presiden itu dana haji dipakai untuk infrastruktur. Yang beliau maksud itu bukan benar-benar duitnya dipakai untuk jalan tol, Ya. bukan. Ini yang masyarakat perlu mengerti dulu. Iya. Soalnya kan kemarin pemerintah baru mengumumkan mengambil utang lagi. Orang kemudian jadi takut. Ini buat bayar utang negara nanti gitu. Karena tentu Padahal presiden tidak ya, nggak boleh dan tidak bisa dilakukan. Karena presiden pasti waktu bicara demikian, beliau merujuk pada undang-undang yang ada. Ya. Undang-undang yang ada itu memberikan batasan-batasan. Jadi yang dimaksud presiden itu adalah uangnya bukan untuk bikin jalan tol, tapi untuk ikut membiayai jalan tol. Karena uang ini akan mengendap 15 tahun. Ya. Dan tiap tahun nambah 10 triliun. Itu kalau nggak diinvestasikan, yang rugi jamaah haji sendiri. Dengan kita investasikan, maka nanti biaya haji makin lama makin rendah. Infrastruktur, nanti penginapan, pemondokan, bisa beli pesawat terbang sendiri nantinya dengan kumulasi uang yang begitu besar. 10 triliun tiap tahun nambah, Pak. Ya. Itu kan dahsyat. Ya. Ya Nah, sebenarnya saya pikir begini Bang, kalau pemerintah mau dimulai bagaimana ONH itu tidak naik setiap tahun. Bagaimana mungkin ONH di store di awal dengan rupiah, Ya. kemudian di akhir ditutup dengan dolar. Ini kan fluktuasi rate atau nilai itu kan jauh antara rupiah dan dolar. Nah, harusnya dimulai dengan dana yang ready ya, dana abadi itu ya, dana umat itu yang sampai sekarang kumulasi hampir 100 triliun. Saya kira kan bisa mulai nih bagaimana kemudian pemerintah mengambil polisi dalam hal ini Kementerian Agama menetapkan ONH itu tidak naik tiap tahun. Ya. Ini kan salah satu hajat yang harusnya dinikmati oleh Umat gitu ya. kan, terutama umat yang tadi yang menyetor jamaah haji itu. Kan gitu. Kemudian difikirkanlah dulu mengenai bagaimana sih apa yang dikeluhkan oleh masyarakat yang berhaji. Ya. Bagaimana mereka harus jalan dan susah mencari juga kendaraan ya, karena di sana kan hiruk pikuk sibuk macet ketika musim haji. Itu kepemondokannya tuh jangan jauh lah. Ya. Paling tidak sama dengan Malaysia, 1 kilometer dari Masjidil Haram. Iya, harusnya kita bisa lah begitu. Bisa. Dan kita punya dananya Pak Adi. Jangan Ya. sangat bisa. Kemudian satu lagi, pemondokan itu jangan pindah-pindah. Ini kan setiap tahun kontrak, kita jadi kontraktor. Setuju. mengerti. Berapa puluh tahun, Dan ratus. setiap tahun itu selalu keluhan para jemaah kita. Makanya apa Seperti kita kita nggak bisa? sebagai pemerintah begitu atau pemerintah pada hal ini kok nggak bisa menangani itu Ya. itu setiap tahun terjadi. Maksud Pak Jokowi mungkin ke sana itu maksudnya. Oke. Nah, jadi saya pikir mari kita tangkap ide Pak Jokowi yang bagus itu, bahwa dana itu memang wajibnya dikelola, tapi Ya. untuk kemaslahatan umat. Oke. Kan gitu, umat itu Ya. kan luas. Ya. Termasuk tadi membangun infrastruktur Betul. dalam rangka mempermudah, memberi manfaat kepada pemilik dana yaitu umat. Kan begitu Ya. tadi Ya. gambarannya. Makanya agar tadi apa yang Pak Adi bilang, 1, 2, 3, 4, yang satu lainnya itu investasi lainnya itu dikoridori dengan Koridori. Saya langsung PP. nih. Nah, Ya. itu. Saya langsung ke Komisi 8 nih. Pak Sodik, Anda masih bersama kami. Bagaimana kita bisa menjaga koridor ini? Kita berharap juga nih pada Komisi 8 DPR RI agar PP ini juklaknya nanti untuk BPKH betul-betul dihito atau semangat yang sama. Pak Sodik? Putus. Tampaknya Pak Sodik mungkin terputus dari Wakil Ketua Umum Komisi 8, tapi kita terima Pak kasih Bayu, tadi sudah kalau bergabung. boleh saya tambahkan, Iya. sebetulnya jamaah haji cukup tenang karena Iya. undang-undang ini mengatur dana ini dipisah menjadi 3. Jadi kita nggak perlu khawatir nih. Ada 3, ada yang Sebagai namanya jemaah, ya. dana kas haji, itu punya jamaah haji. Bahkan ada virtual account-nya. Setiap hasil investasi akan masuk ke virtual account. Undang-undang mengatur demikian. Kemudian ada yang namanya dana BPKH untuk dia operasional, dipisahkan. Kemudian ada lagi yang namanya dana untuk unit pengelola haji. Ini yang melaksanakan haji. Ya. Yang besarnya itu 2 kali 2 tahun pengelolaan haji. Jadi dengan pemisahan ini sebetulnya kita nggak usah khawatir lah. Ya. Dengan adanya PP, dengan pemisahan seperti ini, insya Allah dana Ya. itu akan aman. Artinya gini, jemaah ingin tenang. MUI akan menjaga ini semua sesuai koridor kesariahannya. Yang saya pengen tahu dari sejak 2012 Pak Adi terlibat langsung di sana juga Pak Iksan.
mengapa kemudian dana-dana yang sudah dikelola ini untuk kemaslahatan pengelolaan haji harusnya sudah bisa lebih baik. Kok ada yang nggak jalan kah begitu? Sedikit sebagai penutup. Saya pikir ini transparansi ya. Jadi public transparansi ini yang belum dibangun oleh kementerian pada saat itu ya. Iya. Artinya walaupun sudah berjalan memang nggak ada masalah karena disimpan dalam sukuk bank negara, bank pemerintah. Artinya dijamin oleh LSP, lembaga penyimpanan, sehingga kalau ada apa-apa ada penjaminan. Ini yang membuat ketenangan. Tapi kalau diinvestasikan ke lainnya kan tadi perlu ada koridor. Nah kemudian kenapa kok apakah belum baik? Karena tadi public transparansi yang harus dibangun. Sebenarnya uang itu ketika disimpan dalam bentuk sukuk di bank-bank pemerintah yang dalam bentuk syar'i itu berapa? Kemudian memperoleh benefit. Kemana benefitnya? Ya. Dipakai untuk apa? Untuk apa? Nah ini kan perlu saya kira. Karena tadi itu uang seperti Ibu yang katakan tadi itu uang masyarakat dan bukan pajak, tapi ini beda sifatnya juga dengan titipan. Pajak saja yang wajib kepada negara kita sekarang bisa tahu untuk apa dan apa. Ini uang saya, uang dipakai titipan 15 tahun saya titipin di situ, jadi apa? Jadi apa? Siapa yang pakai? Nah, itu saya kira perlu wajar mereka ini. Itu betul. Perlu public transparansi itu. Oke, nah dibangun public transparansi ini Pak Adi sedikit dari Anda, MUI juga akan mengarahkan ke sana supaya ini semua jelas, selain nanti PP-nya juga harus jelas untuk Ya, PPKH. dengan 4 poin yang kita sampaikan di Cipasung tahun 2012 itu, dengan undang-undang yang juga kita ikut terlibat dalam membuatnya, insya Allah ini akan kita jaga sama-sama untuk amanah transparansi. Oke, nah itu yang ingin kita dengar. Jadi umat Islam tenang, ini pasti diniatkan untuk yang baik. Pak Adi dari MUI akan menjaga, Pak Iksan apalagi, kalau ada apa-apa saya tahu Pak Iksan akan duluan di depan nih kalau untuk dana-dana ini sehingga semua jadi lebih baik. Pak Sodik, terima kasih tadi di line telepon dan saya mohon maaf sekali bahwa hari ini Pak Iksan, Pak Adi banyak sekali yang ingin menelpon di Sapa Indonesia berkaitan dengan dana haji ini. Kami mohon maaf keterbatasan waktu. Kita akan sambung lagi di kesempatan yang lain. Dialog ini masih akan terus berjalan.